Sangkakala Surabaya. Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 11 Maret 2020. Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Siap untuk belajar, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan ya. Karena program Bincang Pagi yang hadir setiap pagi untuk Anda ini mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama bagaimana kita praktek firman dalam kehidupan sehari-hari. Firman ngomong apa, praktek. Firman ngomong apa, praktek gitu ya. Dan pagi hari ini saya punya tamu istimewa. Kali pertama di Bincang Pagi. Kenapa saya bilang istimewa? Karena pagi-pagi beliau sudah nunggu saya begitu. Padahal mereka Pak Ferdinand Frederick Eman. Beliau bukan orang nganggur, beliau super sibuk. Datang jauh dari Jakarta juga ya, Pak ya. Selamat pagi Pak Ferdinand. Pagi Bu Wahyu. Apa kabar Pak? Baik-baik. Puji Tuhan. Beliau ini familiar dengan yang namanya media. Dengan syuting gitu ya. Jadi saya agak bingung gitu. Beliau lebih expert dari saya untuk hal-hal yang audio media gitu ya. Cukup oke lah. Cukup oke ya. Itu penyampaian yang sangat merendah kekasih Tuhan. Karena nanti ketika kita mendengar siapa beliau, kali aja kekasih Tuhan punya talent yang bagus, Anda nanti bisa di shoot dan dimasukkan ke TV gitu ya. Oke. Amin. Iya, nanti kita akan bicara lebih jauh tentang hal itu. Pak Ferdinand, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kekasih Tuhan boleh kenalan dengan Pak Ferdinand ya? Oke, silakan. Oke, Pak Ferdinand boleh cerita nama, kemudian keluarga, pelayanan. Oke, nama saya Ferdinand. Saya mempunyai 1 orang istri. Nggak boleh lebih ya? Nggak boleh lebih, betul. Dan anak saya 2. Yang satunya yang wanita sudah 17 tahun, yang pria anak saya masih 15 tahun. Oke. Lengkap ya, sepasang ya? Iya, lengkap. Cuman 2 cukup. 2 cukup. Ikut program KB sepertinya ya. 2 anak cukup ya. Siapakah Pak Ferdinand? Kekasih Tuhan, kalau mungkin Anda familiar dengan yang namanya TV, kemudian produk-produk yang dihasilkan audiovisual begitu, beliau expert di situ karena kecintaannya gitu Pak ya. Sejak kapan Pak cinta dengan dunia itu? Mungkin sejak lama, sejak saya di SMA, saya pengen utik-utik, cuman situasi yang memaksa saya harus membantu orang tua dulu. Maksudnya mengikuti keinginan orang tua. Waktu itu orang tua bilang ya harus kita belajar bisnis dulu. Saya mau sekolah multimedia, nggak boleh. Jadi sekolah apa? Sekolah bisnis. Jadi harus melanjutkan usaha orang tua gitu. Rencananya begitu, ya kan. Nah, jadi saya akhirnya setelah sekolah bisnis baru bisa ke bidang multimedia. Nah, saya sempat full time di salah satu gereja cukup lama, total 3 tahun, tetapi saya bantu di gereja itu 5 tahun. Saya menangani berbagai macam seluk-beluk multimedia dengan mulai skala kecil lah sampai skala yang besar. Skala kecil itu maksudnya apa Pak? Skala kecil Contohnya. Ya, skala kecil itu orang kan jarang tuh yang tahu tentang multimedia di gereja tuh ngapain sih mereka itu gitu loh. Ya, sebelumnya di gereja memang saya sudah mulai dari bantuin meeting papa saya itu, saya nyiapin videonya, saya nyiapin sound systemnya. Pokoknya meeting tuh kan papa saya itu minta maunya direkam semua. Nah, dari sebentar, papanya pengusaha dan hamba Tuhan atau ya
pengusaha juga anak Tuhan. Oke. Uh, Melayani di gereja juga. di gerejanya dia, Oke. dia sempat bangun gereja juga di industri otomotif. Ya. Nah, jadi saya harus menyiapkan itu semua. Akhirnya saya jadi senang. Akhirnya saya bantu meeting orang lain, tapi kali itu dibayar. Oke. Jadi ya Itu sejak dari SMA ya? Universitas. Universitas, Nah, universitas kuliah, saya bisnis kecil-kecilan, bantuin meetingnya perusahaan-perusahaan ya. Saya sama teman saya akhirnya di situ saya mulai bisnis di bidang media ini. Tapi bapak saya ingetin, kamu harus selesaikan kuliahmu. Kamu tak sekolah kan bukan untuk lakukan itu loh. Iya. Gantikan bisnis saya. Iya. Sebentar. Bapak tadi bilang dari SMA. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan dunia multimedia? Apakah memang sejak SMP, SMA itu sudah terlibat di gereja? Oh, Lihat enggak. ya? Saya memang punya ada passionnya saya di bidang visual, terutama animasi 3D gitu. Ya itu memang ya itu yang mendrive saya sampai ke bidang-bidang ini gitu loh. Tapi sekalipun saya belum buat film animasi, tetapi dari situlah saya akhirnya sampai mau menekuni dan ya satu saat Tuhan panggil untuk di bidangnya, di areanya Tuhan, kayak gitu. Bapak tadi ngikutin apa kata orang tua. Saya passionnya di multimedia. Iya, betul. Tapi disuruh sekolah bisnis ya. Gimana itu rasanya, Pak? Nggak enak. Nggak Rasanya ya kepingin berontak. Tapi mau masih dibiayai orang tua gitu. Iya. Ngomong-ngomong, Bapak orang Surabaya juga kan? Iya, Atau? saya lahirannya di Jakarta. Lahir Jakarta, besar tinggalnya Surabaya. Tinggal Surabaya. Numpang lahir aja ya. Numpang lahir Oke. doang. Jadi area Surabaya asli. Betul. Dan ketika Bapak disuruh sekolah itu kan namanya sekolah bukan sesuatu yang kita sukai, itu kan Bapak bilang nggak seneng ya. Iya. Dan kalau nggak seneng itu biasanya untuk belajar itu agak betul, gitu. agak sulit arasan kayak gitu. Bapak ambil jurusan apa waktu itu? Disuruh ambil jurusan apa? Di Ubaya ambil ekonomi, konsentrasi pemasaran. Oke, jurusan marketing pemasaran. ya. Iya. Pinter memasarkan berarti ini juga ya? Ngecap. Ya. Ngecap. Tapi enggak pinter ngitung-hitungan. Gue banget itu juga tak pinter ngitung. Jadi pelajaran statistikku agak sulit. Iya. Orang arti itu kok kebanyakan susah ngitung ya? Kenapa ya? Iya, karena imajinari semua. Iya dong. Imajinari enggak bisa dihitung. Nah, itu dia. Kembali tadi. Bapak kapan mulai terlibat di pelayanan multimedia? Tahun 98. 98. Tahun 98. Saya ini dikasih CV-nya dikasih Tuhan. Lengkap di sini. Tahun 98. Tahun 98 ya, saya mulai terlibat di pas media. Krismon itu. Ya, pas Krismon, betul. Okay. Ya. Itu pengaruh nggak terhadap bisnis keluarganya Bapak? Pas Krismon, ya, ada beberapa perusahaan memang harus kita jual. Oke. Dan akhirnya Bapak sudah lulus kah ini? Sudah lulus kuliah ini tahun 98? Tahun 98 itu masih belum lulus. Masih belum lulus. 98 baru lulus, sorry. Baru lulus. Angkatan berapa memang? 91. Nah, ketahuan kan. Mahasiswa abadi ternyata. Hampir abadi. Tapi diselamatkan sama Tuhan ini. Emang nggak di DO waktu itu? Hampir di DO ya? Hampir. Aduh. Jadi sampai batas maksimum. Dan sebenarnya kalau boleh dikata secara teori saya, karena saya juga sambil bisnis ya, waktu saya sementara universitas selain menyewakan alat multimedia, saya juga buka salah satu toko ponsel di Surabaya. Dan saya menjadi distributor 2 merek. Ya, salah satunya itu Motorola, sama salah satunya itu kita menyuplai sebagian besar Nokia. Itu dan saya dapat HP sejuta umat waktu itu ya? Iya, sebesar botol minum itu. Aduh. Nah, dilemparkan anjing langsung kain-kain. Nah, di situ konsentrasi saya juga untuk kuliahnya agak terpecah. Dan saya sudah diwanti-wanti harus selesai, kalau enggak akan ada hukumannya lah gitu loh. Jadi saya tapi begitu di satu titik di universitas itu saya mengalami
satu masalah dengan pribadi saya sendiri. Akhirnya di situ saya berbalik mencari Tuhan. Mengalami masalah dengan pribadinya. Saya pegang itu, saya lock. Ada apa? Waduh, Saya kasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak sekedar tanya tentang latar belakang Pak Ferdinand, karena kami ingin mengajak kasih Tuhan yang mendengarkan untuk tahu calling Anda apa, begitu, panggilan Anda apa. Dan yang pasti panggilan kita semuanya orang-orang percaya adalah melayani Tuhan ya. Panggilannya adalah memberitakan Injil gitu ya. Nah, bagaimana sih Tuhan memanggil kita dengan talenta? Kok loh Pak, kalau orang dipanggil Tuhan, orang berpikir bahwa saya harus jadi pendeta, saya harus jadi penginjil. Tetapi ternyata dengan skill Anda, dengan apa yang Anda miliki, Tuhan bisa pakai Anda. Dan Tuhan bisa panggil dari titik itu begitu. Nah, nanti dari kehidupan Pak Ferdinand, kekasih Tuhan bisa belajar ya. What's your calling? Apa panggilan Anda untuk melayani Tuhan? Karena setiap kita nggak ada yang diciptakan itu untuk nganggur ya Pak ya. Nggak ada. Pasti. Semua kita punya panggilan yang sama. Kita harus melayani Dia. Kita harus amanat agung itu menjadi panggilan buat setiap kita ya. Memuridkan. Kalau kita nganggur pasti digoncang sama Tuhan. Nah, itu dia. Anda mau digoncang atau mau dipakai gitu. Tapi biasanya kalau digoncang itu sedang ditata katanya hidupnya Pak. Ya, mengalami problem di masa kuliah. Sebelum ke sana, Pak Ferdinand, ketika orang tua melihat Bapak ini ternyata punya naluri bisnis ternyata ya. Walaupun sekolahnya nggak selesai-selesai, tapi bisnisnya juga jalan gitu ya. Nah, orang tua gimana itu? Nentang nggak? Bapak kan suka dengan dunia multimedia gitu. Oh, nentang. Jadi apalagi waktu saya masuk di sebuah gereja dan full timer. Padahal orang tua sudah Kristen ini. Ya? Kristen. Jadi ini lahir Kristen ya? Lahir Kristen. Lahir Kristen. Pada waktu itu saya ditentang mau makan apa ke depannya, Oke. Ya memang kamu di full time, tapi mau makan apa? Cuman apa masa depanmu kayak gitu. Padahal ya bagi saya pertama waktu itu karena saya sudah bertobat tadi itu mencari Tuhan, saya melayani Tuhan saya. Kedua, disinilah tersalurkan saya di tempat itulah saya kreativitas saya semua tersalurkan dan bisa dihargai sama pastor di sana. Begitu. Itu Bapak jelaskan kepada orang tua? Jelaskan. Terus mereka bisa terima. Proposal diterima begitu? Enggak terima. Jadi justru saya tetap ditentang sampai pada puncaknya waktu saya melayani. Is almost audible. Tuhan bilang di hati saya, kalau kamu ingin melayani di bidangku, di bidang multimedia, haruslah jadi yang profesional. Jadi gimana Tuhan? Ya kamu harus keluar dari tempat itu, perdalam ilmunya. Jadi saya bilang ya apa? Ya sekolah. Nah, pada waktu itu DKV atau apa tahun-tahun belum segitu ada ya? Belum ada. Yang ada adalah di sekolah komputer dan itu teknik banget. STTS atau apa itu ya. Itu sangat teknik dan itu hanya hal sekelumitnya aja. Jadi DKV yang benar-benar visual apa itu belum saya dengar yang bagus lah. Akhirnya ya saya tambah parah. Saya bilang sama orang tua saya mau sekolah di luar. Nah, sebentar, alasannya apa? Yang tadi sudah lulus belum itu? Sudah lulus dulu. Nah, jadi saya punya garansi, punya alasan. Sudah tak turuti dan saya dulu kan sempat bilang mau menyukai visual. Nah, sekarang saya mau visual. Nah, tapi saya sudah menikah. Nah, jadi memang sebentar. Bapak waktu itu menikah di usia berapa? Sorry. Maksudnya bukan usia. Istri Bapak juga mendukung dengan passionnya Bapak itu? Sangat mendukung tahun 2000 ya. Jadi sangat mendukung ya. Dia tahu bahwa Bapak ditentang oleh orang tua untuk melayani di bidang itu kan? Ya
tidak di-approve gitu loh. Tidak di-approve untuk full melayani. Tapi tidak Ya kamu berbisnis. bisnis lah. Melayani kan bisa sambil begitu gitu. Ya, Oke, tidak ada oke. pemikir, tidak ada terpikir untuk full time. Oke, oke. Orang tua saya tidak mikir itu. Mau ngajukan proposal nih ceritanya ya. Uh-uh. Mau kuliah di luar negeri. Ada istri. Uh-uh. Nah, gimana? Orang tua setuju aja? Mungkin pada waktu itu karena akhirnya melihat kegigihan, ya kan, melihat kegigihan Ngotot gitu saya, ya? Pakai marah-marah nggak sih mintanya? sedikit. Sedikit. Soalnya Jadi, you know bagaimana karakter beliau ya? sedikit. Nah, Sebentar, ya, memang bapak anak tunggal waktu itu? enggak, Enggak ya? cuman Berapa ya, bersaudara? Dua. Dua? Saudara kandung saya dua, satunya sudah di Amerika, Oke. jadi saya tinggal sendiri di Oke. Surabaya. Maksudnya mungkin sudah kamu di sini aja ngelanjutin usaha papa begitu. Ternyata Iya, minta keluar juga. Minta keluar. Ah. jadi jadi bisa dibayangkan. Bagaimana orang tua? situasinya. Nah, jadi waktu itu memang cukup gigih. Saya sempat ya memang tidak gampang untuk melakukan transisi seperti itu. Mulai dari situasi, biaya dan semuanya. Juga waktu itu kan Krismon kan. Iya. Nah, jadi saya juga sempat menjual beberapa peralatan saya, peralatan yang multimedia yang broadcast ya. Saya bilang ke gereja yang saya bantu, ya kalau mau bantu saya sekolah, boleh nggak kamu beli? Toh anyway sudah di dalam jadi di gereja itu pakai alatnya? Beberapa pakai alatnya Pak Ferdinand. Ya, Oke. Cukup bagus ya. cukup zaman alat itu. render yang gede-gede gitu. Ya, jadi cukuplah untuk ada membantu saya. Oke. Akhirnya puji Tuhan dari gereja approve. Oh. Nah, Dibeli? Oh. Nah, itu saya beritahu ke orang tua saya. Nah, ini dari gereja sudah segini. Tinggal. Nah, Kurang. orang tua saya mungkin ya saat itu mikir juga agak, loh masa ya ini gereja sudah bisa approve dapat segitu. Jadi gimana? Terserah. Nanti mungkin pikiran daripada mungkin mobil-mobil dijual. Oh, senekat itu ternyata waktu itu. Pokoknya maksa harus sekolah di luar gitu. Aku percaya ya ini panggilan Tuhan. Cuman memang waktu itu mungkin kedewasaanku belum terlalu dewasa. Jadi sekalipun sudah nikah ya. Nah, menikah kan tidak menjadi ukuran dewasa itu tidak. Betul sekali. Usia boleh tua tapi dewasa belum tentu ya. Jadi antara iman dan kedewasaan juga ini lagi digodok saat itu. Akhirnya pada satu saat saya justru pada ngotot-ngototan itu saya menyerah. Mau jadi apa enggak. Yang dari gereja sudah oke, sudah approve, dari orang tua saya masih belum. Pada waktu itu Tuhan cuma bilang daftar, ya kan? Nah, saya ikuti, saya daftar. Waktu itu sudah tahun segitu sudah online. Itu tuh awal-awal online ya. Itu sulitnya. Ya, awal-awal Imannya online. di situ sulitnya. Ya, Jadi ya. sementara itu saya juga sudah harus belajar bahasa. Karena kan bahasa Inggris yang kita belajar dari SMA zaman itu nggak bisa dipraktekkan. Oke. Ya. Nah, jadi saya harus mengambil IELTS saat itu karena di Australia. Jadi saya harus mengambil nilai IELTS. Saya sudah udah tua waktu itu. Terus maksudnya ya memang tahun 98 belum terlalu. Kalau waktu itu tua, sekarang namanya apa? Masih muda kok berarti. Amin. Jadi saya lawannya anak-anak cilik. Jadi enggak apa-apa wes. Wani aja Ya gitu. itu salah satu pembentukan. Iya, bonek ya. Iya. Bono nekat ya. Malu juga tapi ya sudah. Akhirnya saya mesti kalau enggak bisa harus les. Oke. Nah, itu kan juga pembentukan saya. Harus les, habis itu sampai nilainya cukup. Oke. Nah, akhirnya Butuh waktu berapa lama itu, Pak? 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Jadi 1 tahun tuh saya sambil kerja di gereja tersebut, separuhnya saya minta izin untuk les. Oke. Kayak gitu. Istri nggak protes ya? Ya enggak kan kita sudah Sepakat mulai melangkah. Oke. Nah, akhirnya saya lulus. Sesuai dengan yang diperlukan Standarnya. Nilai sekian untuk sekolah ini. Oke, karena sekolah yang saya itu ya puji Tuhan cukup bagus, jadi IELTS-nya ya enggak boleh terlalu rendah. Harus ada sekian gitu. Ya akhirnya terpenuhi. Terus habis ini belum selesai. Yang dana dari orang tua saya ini masih depending on off ya. Tapi terus Tuhan bilang apply visa. Nah, setelah IELTS itu apply visa.
tak apply. Ini belum selesai ini. Nah, sudah apply visa, akhirnya masukkan online registration, akhirnya di sekolah itu diterima. Dua sekolah. Nah, Dua sekolah RMIT menerima. dan Swinburne. Oke. Jadi itu cuma lumayan yang terbaik di sana. Nah, terus ya itu diterima, tapi enggak diterima ngono tok toh. Pasti Iya, ono pasti embel-embel. ada. Dengan biaya Embel-embelnya itu. dia. Nah, sekian ribu gitu. Nah, ini yang ya Dan itu ini pas negara Krismon keringat ya, dingin. duit besar itu ya. Iya, saat Karena itu pas sulit. Krismon ya. Pas Dan Krismon. istri gimana? Istri tetap mendukung saya dalam arti ya kita menyerahkan ke Tuhan, ya kan? Ya udah, itu saya mulai ngomong sama gereja, oke, ini gimana? Jadi nggak untuk bisa dibayar atau gini? Oke, udah. Akhirnya masuk ke bagian keuangan and then mengalir. Habis itu begitu ada kenyataan itu, saya ceritakan ke orang tua saya. Kali ini sudah tidak terlalu ngotot, ya kan? Karena mungkin sudah dibentuk sing harus les, harus apa. Nah itu datang berikutnya, tiba-tiba tidak pakai lama, cuman 1 hari. Oke, Dedi ambilkan. Nah gitu. Ya, tapi Langsung cair hari itu ya. anggap aja, langsung tak ambil iki scholarship dari Tuhan. Iya. Tapi di waktu ngotot memang sulit. Tapi pada waktu kita dibentuk sampai karakter kita cukup baik, tidak sempurna juga, cukup baik, baru Tuhan itu malah justru tidak ngotot, malah dapat. Sebentar, karakternya Gitu. Bapak tadi saya belum tanya tentang mengalami masalah loh tadi. Bapak Saya bilang simpen ini. ada karakter juga yang belum dibentuk. Memang seperti apa karakter Bapak waktu itu, karakter Pak Ferdinand waktu itu, dan Tuhan bentuk seperti apa? Tadi sekilas Anda sudah mendengarkan ceritanya. Ternyata kalau Tuhan mau pakai kita itu tidak dipakai mentahan, diolah dulu ya. Betul. Nah itu dia. Supaya siap Bagaimana menerima. cara Tuhan mengolah Pak Ferdinand sehingga hari ini beliau konstan melayani memang di panggilan beliau. What's your calling? Saya tidak tahu panggilan Anda apa dan Tuhan arahkan Anda kemana. Itu pun bisa Tuhan pakai untuk melayani dia. Dari perbincangan kami, saya harapkan kekasih Tuhan bisa belajar sesuatu. Bagaimana Tuhan membentuk karakternya lewat masalah, lewat tadi itu ditentang dan lain sebagainya. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.